warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS nomor 1. Menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, dengan tujuan bangsa Indonesia merdeka, berarti memastikan pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan generasi yang cinta tanah air, berjiwa bela negara, dan mampu menghadapi tantangan bangsa. Pendidikan harus menjadi fondasi untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, baik dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Lanjut soal nomor 2. Pembentukan dan identitas daerah. Tubaba dibentuk sebagai pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2008. Pemekaran ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi daerah. Tubaba berusaha menciptakan identitas kota melalui berbagai kegiatan seni dan budaya seperti festival seni dan pembangunan bangunan ikonik. Tugu Rato Nago Besanding misalnya menjadi salah satu ikon Tubaba yang mengembangkan budaya Lampung. Pengembangan seni dan budaya. Tubaba memiliki beragam bentuk seni dan budaya termasuk musik, tari, seni, rupa, dan sastra. Tubaba Art Festival merupakan kegiatan tahunan yang menampilkan beragam ekspresi seni dari dalam dan luar daerah. Lanjut soal nomor 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM memberikan perlindungan dan jaminan hak-hak dasar bagi seluruh warga negara, termasuk perempuan dan anak. Undang-undang ini menjamin hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, seperti hak untuk hidup, tidak disiksa, dan diperlakukan sama di hadapan hukum. Lanjut soal nomor 4. Demokrasi di Indonesia berperan penting dalam membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara dengan menekankan kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif dalam pengembalian keputusan politik. Ini juga mencakup pemahaman tentang hak-hak dasar dan pentingnya stabilitas politik. Contohnya, 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemahaman hak-hak dasar. 3. Stabilitas politik. Lanjut soal nomor 5. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27-34. Hak-hak tersebut meliputi hak atas pekerjaan, hak hidup, hak atas pembelaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan asasi manusia. Kewajiban warga negara mencakup kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintah ikut serta dalam bela negara, serta menghargai hak asasi manusia orang lain. Lanjut soal nomor 6. Negara adalah suatu organisasi atau institusi tertinggi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya. Negara biasanya memiliki 3 unsur utama, yaitu 1. Wilayah, daerah kekuasaan yang meliputi daratan, lautan, dan udara. 2. Penduduk atau rakyat, orang-orang yang tinggal dalam menetap di wilayah tersebut. 3. Pemerintahan yang berdaulat, sistem atau lembaga yang mengatur dan menjalankan kekuasaan negara. Negara berfungsi
untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada warga negara, menegakkan hukum, serta mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Contoh untuk negara adalah negara kesatuan seperti Indonesia dalam negara federasi seperti Amerika Serikat. Lanjut soal nomor 7. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat disebutkan secara jelas tujuan bangsa Indonesia merdeka. Tujuan tersebut adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Artinya, negara bertugas menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan seluruh rakyat dan wilayah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Negara harus menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kemakmuran dan kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan atau menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan budaya pikir tinggi. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Indonesia tidak hanya peduli pada kepentingan dalam negeri, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan keadilan di dunia internasional. Lanjut soal nomor 8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ungkapan ini menjadi semboyan negara Indonesia dan tertulis pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pemahaman saya tentang makna Bhinneka Tunggal Ika adalah ungkapan ini menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, budaya, bahasa, daerah, agama, dan kepercayaan. Meskipun begitu, seluruh rakyat Indonesia dipersatukan dalam satu bangsa dan satu tanah air, yaitu Indonesia. Artinya, perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Keberagaman harus dilihat sebagai kekayaan, bukan sebagai pemecah belah. Semua elemen bangsa, walaupun berbeda latar belakangnya, harus memiliki satu tujuan bersama: menjaga persatuan, membangun negara, dan mewujudkan kesejahteraan bersama. Lanjut soal nomor 9. Sebagai mahasiswa, menurut saya, mahasiswa memiliki peran strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena berada dalam kelompok intelektual yang dianggap mampu menganalisis dan meresponsi isu-isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya secara rasional dan objektif. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Berikut penjelasannya. Cerdas. Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir yang logis dan ilmiah dalam melihat persoalan bangsa. Kecerdasan ini mencakup pemahaman terhadap hukum, hak asasi manusia, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila. Dalam kecerdasan tersebut, mahasiswa bisa memberi solusi, bukan sekedar menyampaikan kritik. 2. Kritis. Mahasiswa harus mampu menganalisis kebijakan pemerintah, fenomena sosial, dan ketidakadilan secara tajam dan objektif. Sikap kritis ini penting agar mahasiswa tidak mudah terpengaruh hoaks, provokasi, atau arus populisme yang menyesatkan. Mahasiswa yang kritis akan menjadi kontrol sosial bagi pemerintah. 3. Aktif bernegara. Mahasiswa tidak cukup
hanya cerdas dan kritis, tetapi juga harus aktif dalam partisipasi sosial dan politik. Ini bisa diwujudkan melalui organisasi kemahasiswaan, kegiatan sosial, aksi damai, hingga diskusi publik. Keaktifan ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga demokrasi dan keadilan sosial. Lanjut, soal terakhir nomor 10. Masyarakat madani atau civil society adalah konsep yang mengacu pada masyarakat yang memiliki ruang publik yang bebas dan terbuka, di mana individu atau kelompok dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan kemajuan bangsa melalui organisasi dan interaksi sosial yang produktif. Dengan mewujudkan nilai-nilai seperti keadilan, persamaan, kebebasan, dan pluralisme, masyarakat madani berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan budaya bangsa yang dinamis dan inklusif.